Sparta. Bro, hidup ini bener-bener kayak permainan strategi yang gak ada matinya. Jadi ngomongin manajemen waktu, itu kayak ngomongin senjata andalan buat ngelewatin level-level sulit di game kehidupan. Gue yakin, lu juga mau jadi pemenang kan? Nah, di sini gue bakal ceritain tentang 5 trik asik yang bisa bikin lu jadi penguasa waktu lu sendiri. Jadi siap-siap buat ngehack hidup lu sendiri. Tapi sebelum itu bro, jangan lupa like, subscribe, dan komen tentang pengalaman lu dan kritik juga di kolom komentar. Oke, yang pertama, buatlah prioritas yang jelas. Buatin prioritas itu sejenis roadmap bro. Jadi lu gak bakal nyasar atau bengong, gak tahu harus ngapain. Pertama-tama, lu harus kenal betul sama tujuan hidup lu. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Jangan cuma mikirin tujuan jangka pendek, tapi juga yang jauh ke depan. Mungkin lu pengen punya bisnis sendiri atau lu punya mimpi buat jalan-jalan keliling dunia. Setelah itu, lu udah punya gambaran jelas tentang tujuan hidup lu. Barulah kita mulai masuk ke langkah selanjutnya. Nah, sekarang kita ngomongin soal bikin daftar prioritas. Gue punya trik keren namanya Eisenhower Matrix. Ini bukan cuman bikin list aja, tapi kayak baca peta harta karun buat tahu mana yang benar-benar berharga dan mana yang cuma sekedar bikin kasih doang. Lu harus ngehargain mana yang penting dan mendesak, mana yang penting dan tapi nggak terlalu mendesak, yang mendesak tapi nggak penting, dan yang nggak penting dan nggak mendesak. Jadi lu nggak bakal bingung lagi kayak lagi nyari harta karun untuk peta kan. Intinya, dengan prioritas yang jelas, lu bisa fokus pada tujuan yang benar-benar penting dan nggak buang-buang waktu di jalanan buntu. Jangan sampai hidup lu kayak mobil yang nyasar bro. Dengan punya prioritas yang jelas, lu kayak punya GPS buat arahin hidup lu ke tempat-tempat yang benar-benar lu mau. Jadi mulai sekarang bikin prioritas dan jadi pemenang di permainan kehidupan. Yang kedua, gunakan teknologi dengan bijak. Bro, teknologi emang kayak pedang bermata dua yang bisa bikin hidup kita jadi lebih gampang atau malah lebih rumit. Buat manfaatin teknologi dengan bijak, lu perlu punya sikap kritis dan disiplin. Banyak banget aplikasi manajemen waktu dan kalender digital yang bisa jadi sahabat setia lu dalam mengejar target. Misal, lu bisa pakai aplikasi to-do list buat nandain tugas-tugas harian atau kalender digital buat ngatur jadwal. Ini kayak teman seperjalanan yang bisa bantu lu ngejar mimpi bro. Tapi ingat, keasikan main gadget juga bisa bikin lu lupa waktu dan tanpa lu sadari lu bisa kehilangan fokus. Makanya lu harus punya batasan waktu buat cek email, media sosial, dan chat. Kalau nggak bisa lu jadi budak layar dan kehilangan momen penting dalam hidup lu. Jangan sampai teknologi yang harusnya jadi alat bantu malah jadi penyebab lu stres. Penting juga buat lu sadar kalau teknologi itu seharusnya servis buat kita, bukan sebaiknya. Jangan sampai kita jadi robot yang dikendalikan teknologi. Kita yang punya kontrol, maka dari itu bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai kehilangan momen kehidupan yang sebenarnya karena terlalu terpaku pada layar gawai. Jadilah tuan, bukan hamba teknologi. Dengan menggunakan teknologi secara bijak, lu bakal bisa merasakan manfaatnya tanpa terus kehilangan keseimbangan hidup. Jadi mulai sekarang jadilah penguasa teknologi, bukan sebaliknya bro. Ketiga, delegasikan tugas yang gak penting. Bro, kehidupan itu bukan tentang jadi superhero yang bisa ngerjain semua sendiri. Malah terkadang kita jadi lebih keren kalau bisa melepaskan beban dan membagi tugas dengan orang lain. Ini yang namanya seni delegasi bro. Jangan takut untuk memberikan tanggung jawab kepada orang-orang di sekitar lu yang mungkin lebih kompeten atau punya waktu yang lebih banyak. Delegasi itu bukan tanda kelemahan bro, tapi malah tanda kebijaksanaan. Nih, lu nggak harus jadi satu-satunya pahlawan yang nyelamatin dunia. Bisa jadi ada orang yang di sekitar lu yang punya keahlian atau passion dalam bidang tertentu yang bisa bantu lu menyelesaikan tugas-tugas yang nggak perlu lu pikul sendiri bro. Ini juga kesempatan buat orang lain tumbuh dan berkembang bro. Ingatlah, keberhasilan bukan hanya tentang seberapa banyak tugas yang lu kerjain sendiri, tapi juga seberapa baik lu memanfaatkan kekuatan tim dengan delegasi. Lu bisa lebih fokus pada tugas-tugas yang memang sesuai dengan keahlian dan peran lu. Jadi mulai sekarang jangan ragu untuk membagikan tugas dan manfaatkan kekuatan tim. Bersama-sama kita bisa jauh lebih kuat bro. Keempat, audit waktu Anda secara berkala. Bro, sekarang saatnya jadi detektif dalam kehidupan lu sendiri. Gua bakal kasih tahu lu trik seru audit waktu secara berkala. Lu cek pola harian lu, identifikasi waktu-waktu yang paling produktif dan perhatikan kapan lu butuh istirahat. Lu mungkin kaget dengan hasilnya, karena kadang kita nggak sadar waktu berlalu dengan cepat. Setelah lu punya data waktu lu, gue saranin deh buat lu sesuaikan jadwal hidup lu berdasarkan temuan itu. Contohnya, kalau lu nemu kalau pagi hari itu waktu paling produktif buat lu,
Alokasikan waktu yang buat pagi-pagi itu buat tugas-tugas penting, atau kalau lu sadar kalau lu butuh istirahat setiap beberapa jam, buat jadwal kerja yang memperhitungkan itu. Nah, manfaatin hasil audit waktu itu bukan cuman buat ngatur jadwal, tapi juga buat nyetel hidup lu sendiri, keinginan lu. Lu mau punya lebih banyak keluarga, lebih. Nah, manfaatin hasil audit waktu itu bukan cuman buat ngatur jadwal, tapi juga buat nyetel hidup lu sesuai keinginan lu. Lu mau punya waktu lebih buat keluarga, olahraga, atau hobi. Dengan mengetahui pola waktu lu bisa jadi lebih pintar mengatur prioritas dan mendapatkan keseimbangan hidup yang lebih baik, bro. Ingat, audit waktu ini itu kayak bikin blueprint untuk kehidupan lu. Gak cuma sekedar ngejalanin rutinitas harian, tapi juga bikin rencana yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan lu. Jadi, ayo bro, mulai sekarang jadi bos waktu lu sendiri. Dengan audit waktu, lu bisa mengendalikan hidup lu dan bukan sebaliknya. Jadi bro, sekarang lu udah punya senjata ampuh buat jadi penguasa waktu lu sendiri. Dengan memprioritaskan tugas, menggunakan teknologi secara bijak, delegasi yang efektif, dan melakukan audit waktu, lu udah siap memimpin hidup lu sendiri. Jadilah bos yang bisa atur ritme hidup lu sendiri dan punya kendali penuh atas waktu lu. Ingatlah bro, manajemen waktu itu bukan cuma soal produktivitas, tapi juga soal kualitas hidup lu. Lu bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, punya waktu buat orang-orang tersayang, dan ngejar mimpi tanpa terjebak dalam hiruk-hiruk yang gak perlu. Jadi mulai sekarang jadilah pahlawan dalam cerita hidup lu sendiri. Lu punya kekuatan bro. Sekarang tinggal gimana lu mau memanfaatkannya bro. Jadi salam Spartan bro.